Berdebah orang itu, tak tahu malu, menjengkelkan sekali kelakuannya, memuakkan, menjijikkan perbuatannya, sifatnya busuk, sakit dari sononya, sudah hancur hidupnya, nggak tahu gimana lagi bisa diperbaiki, memalukan nama keluarga, semua tingkah lakunya membuat miris sekali. Tidak heran semua menyebutnya dasar berdebah. Dalam seri Berdebah episode Terlalu Berdebah untuk Diterima kali ini, kita akan menelusuri bagaimana kasih Bapa digelontorkan kepada seorang anak durhaka tanpa dibesar-besarkan perbuatan-perbuatannya yang bejat itu. Dalam episode Terlalu Berdebah untuk Diterima kali ini, kita akan belajar dari parable atau perumpamaan yang diceritakan Yesus tentang the prodigal son di Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Alkitab Indonesia memberi judul meleset, yakni perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebetulnya yang lebih tepat adalah the prodigal son atau anak yang menghambur-hamburkan. Anak bungsu ini menghambur-hamburkan atau tiongpuasi lah dengan cara yang sangat menjengkelkan. Namun bapaknya tidak menyukurkan loh kondisi anaknya yang compang-camping dan kelaparan itu. Dan tidak pernah sekalipun menghukumnya karena kebejatannya. Bapaknya justru malah menggelontorkan kasih yang lebih boros dan lebih royal tanpa syarat dan menutupi pemborosan besar-besaran yang telah dilakukan anaknya itu. Jadi, prodigal son dikalahkan dengan prodigal love. Anak yang boros dikalahkan oleh kasih bapaknya yang boros. Anda yang telah meninggalkan Tuhan dengan menghambur-hamburkan hidupmu dengan buruk, tanggapilah undangan Bapa. Benamkan kepalamu ke dadanya dan hempaskan dirimu dalam pelukan kasih-Nya yang dihambur-hamburkan buat Anda itu. Dalam cerita itu, si bungsu itu kurang ajar sekali. Dia meminta pembagian harta selagi bapaknya itu masih sehat walafiat. Tanpa berat hati sebagaimana layaknya seorang yang mau berpisah dengan orang tuanya. Dia begitu saja meninggalkan bapaknya di rumah. Hanya dengan satu tujuan, bersenang-senang memuaskan kenikmatan duniawinya. Kadang dalam hidup kita, meski sudah dalam lingkaran kasih Allah, tetap saja kita kepengen mencicipi kenikmatan dunia ini kan. Ayat yang ke-14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Suatu pola yang baku, kenikmatan dunia itu tidak akan abadi. Pasti ada ujungnya. Dan ujungnya seringkali pahit. Enakan si sulung, dia menikmati kesejahteraan bapaknya tanpa batas. Pelajaran juga, jika visi kita hanya untuk menikmati hidup, maka yang terjadi adalah pengurangan, bukan penambahan. Karena harta dunia itu lama-kelamaan akan habis, seperti harta si bungsu ini. Karena kepepet, akhirnya dia ambil juga pekerjaan menjaga babi. Bahkan saking laparnya, dia ngiler melihat ampas dari tunggul atau kelopak kerop yang habis dikunyah-kunyah si babi dan diludahkan keluar itu. Ampas yang sudah bercampur air liur babi ini pun masih tidak juga diberikan kepadanya oleh atasannya. Inilah gambaran orang di luar Tuhan. Keterpurukan yang maksimal. Dibanding babi yang kotor saja, derajat kita masih lebih rendah. Lalu dia sudah tidak kuat lagi melihat kondisinya yang payah itu.
dan dia ingin pulang untuk jadi salah satu orang upahan bapaknya. Orang masih lupa diri dan bergelut dengan nikmatnya dunia ini karena dia belum sampai pada titik nadir. Istilahnya nafasnya masih panjang. Semua berdebah itu pasti akan sampai pada titik itu. Titik di mana kita sangat terpojok, kelojotan, dan tinggal sejurus saja kita akan habis total. Di titik itulah para berdebah akan mulai ingat yang di atas. Betapa kecukupannya kondisinya dahulu sebelum jalan kita tersesat. Betapa banyaknya orang upahan bapaknya yang berlimpah-limpah makanannya. Sedangkan dia pengen makan bekas lepean babi saja, tidak diizinkan. Jadi salah kalau kita pikir si anak bungsu ini pulang karena bertobat. Dia pulang karena lapar. Lihat tuh, motivasinya pun masih nggak ada bagus-bagusnya. Ingat, keselamatan ala Kristus, Kristus yang memprakarsai untuk menjumpai kita yang bersalah dahulu. Bukan kita dahulu yang menghampiri dia untuk insaf. Memang kaki si anak ini melangkah membawanya pulang ke rumah bapaknya. Namun kaki itu digerakkan bukan oleh keinsafan, melainkan oleh panggilan perutnya yang sudah melilit menahan lapar. Dia memang berkata bahwa ia telah berdosa terhadap surga dan bapaknya. Tetapi tetap motivasi yang mendorong rasa itu adalah kelaparannya. Jika ia masih punya banyak uang untuk dihamburkan, atau jika ia tahu bapaknya di rumah pun juga miskin tidak punya apa-apa, akankah dia pulang? Coba kita pikirkan. Belum tentu. Bahkan mungkin jawabannya tidak akan. Dia berpikir bahwa dia tidak layak lagi disebutkan anak bapaknya. Ini adalah paradigma khas orang yang sudah jatuh. Orang yang sudah jatuh merasa kotor dan tidak layak. Maka sesungguhnya kitalah yang menjauh dan membangun jarak dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauhi kita. Ingat, di episode besar mana yang lalu, Tuhan itu justru mendekat untuk karib dengan pelaku dosa. Untuk di-rescue atau diselamatkan. Mungkin sudah lama kita tidak pernah tertarik lagi pada hal-hal rohani. Tiap ketemu firman atau khotbah di YouTube misalnya, kita justru skip. Karena di jiwa kita bangun persepsi, aku sudah terlalu kotor bagi Allah. Dan Allah sudah tidak sudi lagi menyapa aku. Sebenarnya kita mempercayai sesuatu yang salah banget. Sayang sekali. Suatu saat ada sahabat saya yang menjauhi saya karena merasa bersalah kepada saya. Bertahun-tahun jika saya hubungi beliau selalu menghindar. Dalam pikirannya, dia membangun persepsi pasti saya tidak akan memaafkannya lagi dan menerimanya lagi. Padahal seringkali saya mencoba menghubungi dia. Bahkan sering terbawa mimpi. Karena begitu karibnya kami berdua sebelumnya dulu. Saudara, janganlah berprasangka salah dengan Tuhan. Dia mau kok menjangkau engkau kembali. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dalam terjemahan aslinya, ketika masih jauh, ayahnya yang sudah begitu lama menantikannya dari hari ke hari, jantungnya berdebar-debar dan berdetak dengan kencang melihat anaknya dari jauh. Lalu ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia lagi tak henti-hentinya. Adegan ini jika di slow motion akan menjadi adegan yang paling mengharukan. Karena menunjukkan kasih Bapa yang begitu boros. Bersedia menerima seorang yang sudah boros dalam pelanggaran. Seorang yang terlalu berdebah untuk diterima.
Dari jauh, hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Bahasa aslinya splanchnizomai, yang artinya perutnya kemerucuk, jantungnya berdebar-debar, berdegup dengan keras. Ciri khas orang yang excited, bersemangat, antusias saat bertemu seseorang yang sangat penting atau seseorang yang sangat disayanginya. Kayak berjumpa pujaan hati gitu loh, yang telah lama berpisah gitulah kira-kira. Telapak tangannya berkeringat dan salah tingkah. Begitulah hati Bapa terhadap Anda. Tidak peduli kondisi Anda. Lalu ayah itu mencium dan menciumnya lagi dan lagi. Kiss him again and again. Tak puas hanya sekali. Kalau mencium sekali itu formalitas. Tapi kalau berulang-ulang itu passion of the Christ. Gairah seorang bapa yang telah kangen anaknya luar biasa. Kata penyesalan anak bungsunya bahwa dia telah mengecewakan bapaknya tidak dijawab dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dia perintahkan hamba-hambanya mengenakan kepada anak lusuh itu dengan jubah terbaik, cincin dan sepatu. Jubah, cincin dan sepatu melambangkan pemulihan status. Yang pertama Tuhan pulihkan saat kita kembali kepadanya adalah Dia ingin meyakinkan dulu status kita tetap anaknya. Si bungsu mengira dia sudah dicoret dari kartu keluarga papahnya. Papahnya meyakinkan bahwa namanya tetap terukir di kartu keluarga itu selamanya. Saudaraku, seburuk apapun keadaan kita, Allah tak pernah menolak kita. Lalu diceritakan kakaknya yang sulung tidak terima karena adiknya yang bandel malah dipestakan melebihi dia. Jika mengacu pada judul perikop dalam Alkitab Indonesia, justru menurut saya anak sulunglah yang terhilang. Karena ayat 30 mengatakan, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Si sulung telah hilang di rumahnya sendiri. Ini tipikal orang percaya senior yang merasa hidupnya lurus-lurus saja dan merasa tidak pernah mendukakan Tuhan dengan berbuat neko-neko. Tiba-tiba ada orang percaya baru yang bekas penjahat, yang hidupnya busuk tapi disayang dan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Kayak 99 domba yang protes karena ditinggal gembalanya untuk mencari satu yang hilang. Seolah yang 99 itu tidak penting. Padahal yang 99 itu sudah aman dan menikmati semua kepemilikan gembalanya selama ini. Mengapa Yesus kadang mengajar secara gamblang, kadang memakai perumpamaan? Dalam Matius 13 ayat 10 hingga 17 dijelaskan alasannya. Yesus memakai perumpamaan jika menerangkan keselamatan kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan Saduki untuk menciptakan kesiapan di dalam hati mereka agar hati mereka itu lembut dan terbuka untuk menerima konsep keselamatan itu. Berbeda dari murid-muridnya yang sudah paham cara kerja keselamatan ala Yesus yang tidak masuk akal itu. Ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki belum dikaruniai pemahaman itu. Jadi saudara, jika pikiran kita terbuka dan hati kita lembut untuk menerima dekapan kasih Kristus, karya penerimaannya terhadap orang berdosa itu menjadi masuk akal. Namun, jika hati kita memasang portal atau tertutup pintunya, maka karya penebusan itu tetap saja tidak akan masuk nalar. Ternyata ada sebagian orang yang meski puluhan tahun baca dan dengar firman, namun tidak kunjung paham juga karya penerimaan yang tidak adil ini. Berbahagialah saudara yang hatinya cukup lembut untuk berkata,
Ya Tuhan, si anak yang foya-foya itu adalah saya sendiri. Saya terlalu berdebah untuk kau terima kembali. Tapi saya percaya kasih-Mu mampu melakukan itu. Kematian Kristus di kayu salib itu melakukan pertukaran yang tidak adil dengan kita. Semua kesalahan si bungsu dan pelanggaran kita ditimpakan atau diimputkan kepadanya. Dan terjadi pertukaran sehingga kita ini terbasuhkan dan memiliki segala kesucian dan kemuliaannya. Tidak lagi ampas babi di kandang yang jorok, namun anak lembu tambun dimasak harum dalam pesta besar di rumah Bapaknya. Oke saudara, nantikan episode selanjutnya dari seri Berdebah ini. Tuhan Yesus memberkati.